Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menggeneralisasi rumus volume kerucut terpancung miring berdasarkan rumus volume limas terpancung miring. Selamat menyaksikan. Sebelum ke pembahasan, kita kenalan dulu ya apa sih pengertian dari limas itu. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai satu titik puncak dan mempunyai sebuah alas segi banyak atau segi N. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis limas. Yang pertama ada limas segitiga yang mempunyai satu titik puncak dan satu alas yang berbentuk segitiga. Selanjutnya limas segi empat mempunyai satu titik puncak dan alas berbentuk segi empat. Yang ketiga limas segi lima yang mempunyai satu titik puncak dan alas berbentuk segi lima. Dan yang selanjutnya limas segi 6 mempunyai satu titik puncak dan alas berbentuk segi 6. Selanjutnya di layar terdapat gambar kerucut. Kerucut juga termasuk ke dalam bangun ruang limas, di mana kerucut mempunyai alas berbentuk lingkaran, yaitu segi N tak hingga. Jadi kita bisa menggeneralisasi rumus volume kerucut terpancung miring dengan volume limas terpancung miring yang kemarin kita bahas. Di layar terdapat gambar limas terpancung, yaitu limas terpancung A, B, C, D, E, F, G, H, dan dipecah lagi menjadi dua bagian, yaitu merupakan limas terpancung atas dan bawah. Di sebelah atas bagian kanan, gambar di sebelah kiri ini limas terpancung bagian bawah yang rumusnya V1, dan sebelah kanannya limas terpancung bagian atas V2. Di sini bisa diperhatikan rumusnya. Dan penjumlahan dari kedua rumus ini akan menghasilkan rumus volume limas terpancung rata. Terus volume yang terakhir, penjumlahan antara volume limas terpancung rata dengan volume limas terpancung bawah akan menghasilkan rumus volume limas terpancung miring. Bisa diperhatikan rumusnya. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari volume kerucut itu yaitu sepertiga VR kuadrat T, dan di gambar terdapat dua gambar, yaitu yang di sebelah kiri merupakan gambar kerucut utuh, di mana di tengah-tengahnya itu dipotong oleh satu buah lingkaran yang sejajar dengan alas. Kita sebut dengan kerucut terpancung. Hasil pemotongannya terdapat pada gambar sebelah kanan yang mempunyai jari-jari alas atau R1, jari-jari atas R2, dan tingginya merupakan T1. Kita akan menggeneralisasi rumus volume kerucut terpancung miring berdasarkan rumus volume limas terpancung miring, di mana volume limas terpancung miring sama dengan volume kerucut terpancung miring. Dari volume kerucut terpancung kita pecah lagi menjadi dua bagian, yaitu volume kerucut terpancung miring bagian atas dan bagian bawah. Di sebelah kanan terdapat kerucut terpancung miring bagian bawah, di mana kita akan mencari volumenya sesuai dengan limas persegi, yaitu limas persegi alasnya merupakan sebuah persegi di mana luasnya S kuadrat, sedangkan pada kerucut luas alasnya itu berbentuk lingkaran. Jadi kita menggunakan luas lingkaran, di mana luas lingkarannya itu VR kuadrat. Jadi di sini volume kerucut bagian bawahnya ini sepertiga T dikalikan dengan VR1 kuadrat tambah VR1R2 per 2, di mana sesuai dengan volume limas persegi yaitu bagian bawah sepertiga T S1 kuadrat tambah S1 S2 per 2. Dan ke bawahnya lagi volume kerucut bagian bawah sepertiga VT R1 kuadrat
tambah R1 R2 per 2. Jadi didapatkan V per 3T dikalikan dengan R1 kuadrat tambah R1 R2 per 2. Terus selanjutnya kita lihat dan perhatikan gambar sebelah kiri. Terdapat kerucut terpancung miring bagian atas, di mana jari-jarinya itu R2. Jadi didapat volume kerucut bagian atas 1/3T V R2 dikuadratkan VR2 kuadrat tambah VR1 R2 per 2 1/3 VT dikali R2. Karena di dalam kurungnya ini terdapat sama-sama ada V, jadi kita keluarkan, yaitu 1/3 VT dikalikan dengan R2 kuadrat tambah R1 R2 per 2 didapatkan V per 3T dikalikan dengan R2 kuadrat tambah R1 R2 per 2. Di gambar terlihat R2 dikali R2, maaf itu saya typo menulisnya. Yang benar itu V per 3T R2 kuadrat tambah R1 kali R2 per 2. Tahap terakhir kita akan mencari volume kerucut terpancung miring. Dari gambar terlihat bahwa kerucut terpancung miring ini terdiri dari dua gambar, yaitu terdiri dari volume kerucut terpancung rata dan volume kerucut terpancung bagian bawah, di mana kerucut terpancung rata ini mempunyai jari-jari R0 dan tinggi T0, ditambah dengan volume kerucut terpancung bagian bawah mempunyai jari-jari R1 dan tingginya T1. Jadi rumusnya kita dapatkan V per 3 T0 dikali R0 kuadrat tambah R0 R1 ditambah dengan R1 kuadrat ditambahkan dengan V per 3 T1 dikalikan dengan R1 kuadrat tambah R1 R2 per 2. Di sini kita menghasilkan volume kerucut terpancung miring. Perhatikan rumusnya di sebelah bawah bagian kiri. Sekian video pembahasan kali ini. Wassalamualaikum